Nah, sebentar. Di desa namanya Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Nah, 3 bidang HGB seluas 656,85 hektar. Ya udah, untuk pembulatan gampang 6666 lah, 657 lah ya. Atas nama PT Surya Inti Pertama, luas 285,16. 2 PT Semeru Cemerlang, luas 152,36. 3 PT Surya Inti Permata, luas 219,31 hektar. HGB ini keluar pada tahun 1996. Kemudian yang nomor 2 juga tanggal 2 Agustus. Yang nomor 2 keluar tanggal 15 Agustus tahun 1996. Yang nomor 3 keluar tanggal 26 Oktober tahun 1999. Dulu awalnya itu adalah tambak ceritanya. Nah, ini kemudian saya cocokkan dengan peta supaya Bapak paham. Ini tak tunjukin peta before sama after. Nah, ini before-nya memang begini nih. Nah, ini petanya. Belum saya print ini, saya baru dapat ini. Sebelah kanan, Pak. Nah, ini before. Afternya ini afternya. Oh, jadi laut. Oke. Nih afternya. Oke. Nah, karena itu ini kalau kondisi begini kan ada dua skenario. Skenario pertama, tahun depan di bulan Februari dan Agustus kan HGB-nya habis, tinggal kita perpanjang. Atau undang-undang juga memperbolehkan, karena itu tanahnya udah ada, karena ada abrasi jadi laut, maka masuk kategori tanah musnah. Bisa langsung kita batalkan karena ada undang-undangnya, karena itu masuk tanah musnah sebetulnya, gitu kan. Nah, tinggal nanti kita cek, kita panggil yang punya, kan gitu kan. Dulu kan kita klarifikasi dong, nggak bisa serta-merta begitu kan. Kita panggil, kita klarifikasi, ya kan, ini kondisinya sudah begini, maka dianggap tanah musnah, tinggal diteken kemudian, jadi nggak ada gitu aja, memang undang-undangnya begitu. Apalagi cukup kan? Kami masih statusnya ilegal ya? Apanya kok ilegal? Itu yang HGB-nya. Ya legal, udah saya bacakan nomornya Anda, memang keluar kok ilegal, gimana ceritanya? Terbitnya legal, dulunya itu tambak, kok ilegal gimana sih? Tapi kalau sekarang jadinya tanah musnah ya, Pak? Jadinya itu jadi laut, maka kalau jadi dulunya tambak kan udah tak tunjukin petanya, after sama before sama after, ya kan? Nah, karena itu, karena before-nya begini, after-nya begini, ya prosesnya benar. Lah, kondisi alamnya berubah. Nah, kalau kondisi alamnya berubah, ya maka tinggal 2 pilihan. Nunggu sampai selesai HGB-nya atau dianggap tanah musnah. Kalau dianggap tanah musnah, maka otomatis haknya hilang. Selesai cerita. Gitu. Nah, kalau Bekasi ini sedang kami teliti. Jadi Bekasi ini case-nya menarik. Ada sertifikat terbit di desa apa tadi? Desanya mana, lihat ya? Nah, ada dokumennya di situ, di satu lokasi lah desa gitu. Tapi petanya di laut. Jadi harusnya petanya itu di situ, petanya digeser di sana. Nah, apakah ini human error? Apakah ada mens rea? Saya belum teliti, saya belum tahu. Lagi digali. Tapi yang jelas sertifikatnya di darat, tapi peta bidangnya ada di laut itu. Jadi ini apakah mens rea, ada perubahan ini, apakah human error, saya belum tahu. Yang di Bekasi. Tapi ini tidak ada kaitan-kaitan dengan masalah korporasi atau nggak ada sama sekali. Karena ini PTSL murni sebetulnya, ya kan. Tapi saya nggak tahu apakah ini human error atau apakah ini ada mens rea, sedang kita gali. Semua akan sedang ditelusuri. Mohon izin Cindy, Kompas TV, saya mau nanya soal, kan kemarin terbit Inpres efisiensi untuk pemerintah. Nah kan
Inpres efisiensi anggaran, kan pemerintah dikasih deadline untuk mengidentifikasi yang bisa diefisiensi lalu dikonsultasikan ke DPR. Tanggapan dari DPR soal kebijakan ini apa? Sama yang kedua, kan kemarin ada raker yang soal pagar laut tapi masih belum disebutkan siapa pemasangnya. Mau penegasan dukungan dari DPR untuk mengungkap ini sejauh apa? Ya, efisiensi itu akan menjadi sangat baik dan efektif dan harus dilakukan bersama-sama. Jadi memang itu satu hal yang tentu saja DPR dukung, bahwa kemudian pemerintah, presiden berharap bahwa di tahun 2025 ini APBN itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya, seefisien-efisiennya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi DPR dukung apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah dan presiden khususnya. Terkait dengan pagar laut, ya itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4. Laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, kenapa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Baik, terima kasih. Jadi dari kami bahwa saat ini sedang mengikuti ya secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi link sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian, mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Apabila nantinya ada dugaannya korupsi di peristiwa tersebut atau di pagar laut itu, nah pihak Kejaksaan Agung seperti apa sih Pak? Nah tentu sesuai dengan kewenangan kita ya, jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentu ini kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah tentu ya sampai pada kemungkinan untuk ditangani ya, ditangani. Jadi berdasarkan kewenangan itu bisa saja sepanjang memang ada data informasi yang terkait bahwa ada dugaan peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi di sana. Siap. Cukup. Makasih Pak. Ada yang mau ditambahin Pak? Ya saya kira ya kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai, dan kita tahu bahwa pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang sangat cepat, sangat baik, dan ini tentu juga memberikan kepastian kan bagi masyarakat, khususnya bagi para nelayan akan dapat memanfaatkan laut ya dengan penyelesaian yang begitu cepat dilakukan. Oke, berbalik tadi Ombudsman sebut katanya bisa jadi ada indikasi korupsi Pak di pemberian sertifikat HGB sama SHM pagar laut. Tanggapan dari KPK gimana Pak? Ya itu kan masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Nanti kami sendiri akan melihat perkembangannya seperti apa. Mungkin kalau perlu nanti dari Ombudsman bisa menyampaikan kepada kami. Kami belum mendapatkan secara detail informasi tersebut. Ya baru info-info saja dong. Gitu ya. Oke, pribadi semuanya. Saya nanti akan bertemu dengan Menteri ATR BPN, menelusuri asal muasal akhirnya sertifikat. Tapi menurut saya sih udah kebaca ya. Itu kan dulu itu pasti di situ adalah bekas tambak. Waktu tambak itu mangrovenya pasti dibabat. Kemudian cemarannya pasti dibabat. Kelapanya pasti dibabat. Setelah tambak tuh nggak diurus. Kemudian abrasi. Ketika abrasi pasti jadi laut. Dan itu terjadi di Kerawang.
Dulu di Kerawang tuh ada satu RW hilang dan kemudian jadi laut. Nah, kemudian setelah jadi laut, nah pada waktu tambak itu selesai, itu penggarapnya itu biasanya jual garapan. Kemudian garapannya dibeli, kemudian disertifikatkan. Itu sudah, itu modelnya begitu. Itu kan bukan hanya di tambak, di laut, di hutan juga begitu. Petani dikasih tanah garapan. Di gunung juga begitu, tanah garapan, dibebasin jadi sertifikat. Nah, ini terjadi dan kemudian apa sikapnya? Nanti akan kita kaji. Yang jelas bahwa saya sudah sampaikan, kalau arah dari kebijakan Dinas Kelautan itu adalah membangun, di situ membangun dermaga. Nggak usah minta swasta deh kalau cuma 250 miliar. Sudah dibangun aja tahun 2026 oleh Pemprov. Sudah 2,6 miliar. 2,6 miliar. Itu mah sumbangan. Oh, iya, ini 250 miliar itu untuk membangun dermaga. Sudah aja dibangun oleh Pemprov dan kemudian nanti lihat itu kan ada perjanjian berapa tahun, Pak? 5 tahun dan sudah bayar ke Kasda ya 2,6 miliar. Nanti kita lihat kalau perjanjian itu bertentangan dengan kepentingan umum dan ya bertentangan dengan asas-asas kepatutan, asas-asas keadilan, ya tidak ada salahnya kita. Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.